Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baiklah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Tolong dipimpin kawan-kawannya oleh salah satu dari kalian. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak mengecek hadir kalian ya. Aina kita. Dinda Nimas Nurliani. Eni Supya. Intan Nur Hidayah. Melda Nur Intan. Misnawati. Nur Sifatul Husna. Setia Nilam Cahaya. Jahratul Jannah. Alhamdulillah hari ini lengkap ya untuk sesi kalian. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari materi baru hari ini, kita mengingat kembali di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang apa? Dakwah Rasul di Mekah. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrah yang dilakukan Rasul dan para sahabat ke Madinah. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian nanti memahami tentang hijrahnya Rasul ke Madinah dengan baik. Yang kedua, menyimpulkan materi tentang hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan materi tentang hijrah Rasul dan sahabat ke Madinah. Ya. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan nanti menayangkan sebuah video terkait dengan hijrahnya Rasul ke Madinah. Kalian simak baik-baik ya video tersebut, karena nanti setelah penayangan video itu kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, akan diberikan satu materi pembahasan yang harus kalian selesaikan setelah melihat tayangan video tadi dan juga dari buku paket yang ada ya. Jadi disimak dengan baik, catat sangat penting. Setelah itu nanti kalian diskusikan secara. Jadi pembagian kelompoknya Bapak bagi sesuai dengan posisi duduk kalian. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, kita akan melihat tayangan video tentang hijrahnya Rasul ke Madinah. Silakan simak ya. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حق قلب بالتقى الله قد خبر. Baiklah, nah, dari kalian sudah menyimak video? Sudah? Ya. Sudah ada ya? Jadi ada gambaran-gambaran tentang peristiwa hijrahnya Rasul ke Madinah. Sekarang, sebelum nanti berdiskusi secara kelompok, kita breaking dulu. Kita menyanyikan sebuah syair tentang Rasulullah yang sudah sering kalian senandungkan biasanya saat majelis sholat ya, tentang kisah sang Rasul. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Di hitungan ketiga kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3.
Posisi kalian menjadi 3 kelompok ya, dengan dirapatkan mejanya, membahas materi. Untuk kelompok pertama, materi yang akan kalian diskusikan adalah tentang penyebab hijrah Rasul ke Madinah. Kelompok kedua tentang strategi dakwah Nabi periode Madinah, dan yang kelompok tiga peristiwa penting ketika Nabi di Madinah. Ya, silakan untuk posisi mejanya menjadi dirapatkan saja. Diskusi kalian ke depan ya, nanti setiap kelompok maju ke depan sampaikan kepada teman-teman yang akan bacakan hasil diskusi. Oke, silakan dimulai dari kelompok satu. Kelompok lain disimak ya apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyebab hijrah Nabi ke Madinah. Saya Husna Intan Hidayah dari Wismawati. Penyebab hijrah Nabi ke Madinah didorong oleh beberapa faktor, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk istilah ajarannya agar Islam dapat berkembang dan mencapai kesempurnaan. Kedua, tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Maka Nabi dan para pengikutnya menghadapi tekanan, penolakan, intimidasi, boikot ekonomi, juga ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy yang semakin meningkat. Tiga, kesedihan mendalam adalah wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, membuat posisi Nabi semakin menderita dan menderita. Kemudian dukungan dari Madinah. Penduduk Madinah Yasrib telah siap menerima ajaran Islam dan memberikan jaminan keamanan serta dukungan kepada Nabi dan kaum muslimin. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari strategi dakwah Nabi periode Madinah. Perkenalkan nama saya Setia Kerja, sebelah saya Jenderal Perdana, dan sebelah saya lagi Aina Kita. Beberapa strategi utama yang dijalankan Nabi Muhammad SAW di Madinah antara lain membangun masjid sebagai pusat dakwah, Masjid Nabawi didirikan sebagai pusat ibadah, pendidikan dan aktivitas sosial. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Nabi mempersaudarakan kaum datang muhajirin dari Mekah dengan penduduk asli Madinah Ansar untuk memperkuat kesatuan umat, membina akidah, ibadah dan muamalah. Nabi membina keimanan, tata cara ibadah dan hubungan sosial ekonomi umat besar. Membentuk Piagam Madinah. Nabi menyusun Piagam Madinah sebagai konstitusi yang mengatur hubungan antara kelompok Muslim, Yahudi, dan lainnya untuk menciptakan kedamaian dan keadilan, menjalani perjanjian dengan kaum Yahudi. Nabi membuat perjanjian damai dan kerjasama dengan kabilah Yahudi untuk menjaga stabilitas kota. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir akan kelompok 3 untuk mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peristiwa penting ketika Nabi Muhammad di Madinah. Kenapa nama saya Heni dan di sebelah saya Dinda dan di sebelah saya Limerda. Beberapa peristiwa penting yang terjadi selama Nabi Muhammad SAW di Madinah meliputi penyusunan Piagam Madinah. Piagam ini menjadi dasar hukum dan tata tertib kehidupan masyarakat multikultural di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial umat Islam. Perang-perang penting seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq yang memperkuat posisi umat Islam di Madinah. Dalam perang Khandaq, Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuat Khalid sebagai strategi pertahanan yang belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Perubahan al-Qiblat, kiblat sholat diubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah setelah sekitar 16 atau 17 bulan Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah, kesepakatan damai antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy yang menetapkan gencatan senjata selama 10 tahun. Memberikan kebebasan bagi suku-suku Arab untuk memilih bersekutu serta menunda pelaksanaan umroh oleh kaum Muslim tahun ini dengan ketentuan tertentu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan mengambil kesimpulan tentang materi yang kita pelajari. Yang pertama, penyebab hijrah Rasul ke Madinah. Ya, siapa yang bersedia? Ya, silakan. Tidak, baca. Sebab hijrah ada 4. 1. Perintah Allah. 2. Pertolongan dan perjuangan kaum Quraisy. 3. Perintah pendidikan Rasul. 4. Dukungan dari orang Madinah. Ya, bagus sekali. Tidak, itu kesimpulan tentang sebab hijrahnya Rasul ke Madinah.
Untuk kesimpulan yang kedua tentang strategi dakwah Rasul di Madinah. Siapa? Ya, silakan. Cinta. Strategi dakwah Nabi di Madinah ada 5. Pembangunan masjid sebagai pusat dakwah, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. 3. Membina akidah ibadah muamalah. 4. Membentuk piagam Madinah. 5. Menjalin perjanjian dengan kaum Yahudi. Baik sekali. Itu kesimpulan tentang strategi dakwah yang dilakukan Rasul selama di Madinah. Selanjutnya, kesimpulan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama Rasul ada di Madinah. Siapa yang mau menyampaikan? Sampaikan kesimpulannya. Penting di Madinah ada 5. Piagam Madinah, pembangunan Masjid Nabawi, perang Badar, Uhud, Khandaq, perubahan arah kiblat, dan perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah kesimpulan dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama periode di Madinah. Nah, jadi tadi kalian sudah punya semuanya kesimpulan dari materi yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan memberi kepahaman untuk kita semua. Nah, sebelum nanti berakhir, Bapak ada sedikit kuis atau pertanyaan. Silakan dijawab secara berkelompok selama kurang lebih Bapak kasih waktu 10 menit ya. Kalian jawab, nanti Bapak ambil kembali hasil jawaban kalian. Ya, silakan dijawab secara kelompok ya. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, dikumpulkan. Jangan lupa nama kelompoknya sudah ditulis. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri atau menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kata-kata hari. Hijrah itu tidak mudah. Tetaplah melangkah dan jangan menyerah, apalagi berbalik arah. Langkah. Silakan pimpin salah satu dari kalian untuk doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah dan hilaf mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.